Puji nama Tuhan, kembali lagi bersama Yesus Kuatku. Saat ini sebelum kita beraktivitas, kita mau awali hari ini dengan kita merenungkan firman Tuhan yang memberikan kekuatan untuk kita melangkah di sepanjang hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu. Hati kami penuh dengan syukur, sebab Engkau Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan kami boleh ada sampai hari ini. Itu semuanya karena kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan yang Tuhan beri bagi kami. Kami mau memakai kehidupan kami ini untuk memuliakan Engkau. Dan sebelumnya Tuhan, kami ingin merenungkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu yang akan kami dengar, memberikan kami pengenalan yang baru akan Tuhan. Dan kerohanian kami semakin bertambah, semakin bertumbuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan siapkan hati kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan, hari ini kita akan melihat salah satu tokoh di dalam Alkitab yang bernama Onesiforus. Seringkali mungkin kita jarang ya mendengar tokoh ini, tetapi tokoh ini sangat menarik sekali untuk kita lihat. Siapakah Onesiforus ini? Onesiforus adalah seorang rekan pelayanan dari Rasul Paulus. Dan Onesiforus ini merupakan salah satu sahabat juga dari pelayanan Rasul Paulus. Karena Onesiforus ini adalah seorang yang setia mendampingi Rasul Paulus. Dan khususnya di masa-masa Rasul Paulus mengalami kesukaran, mengalami penderitaan, mengalami masa-masa yang sulit di dalam pelayanannya. Onesiforus ini dia selalu setia ada mendampingi Rasul Paulus. Bahkan dikala rekan-rekannya yang lain, bahkan juga orang-orang percaya yang ada bersama Rasul Paulus meninggalkan dia. Bahkan ada beberapa orang yang malu untuk mengakui Rasul Paulus, baik juga dalam pelayanannya, sehingga dia dipenjarakan. Tetapi Onesiforus ini dia tetap setia, ya bahkan dia tidak malu, ya mendampingi Rasul Paulus dan selalu mengunjungi Rasul Paulus di dalam penjara. Nah, kita akan melihat kesetiaan seperti apakah yang Onesiforus ini tunjukkan kepada Rasul Paulus. Yang pertama kita akan melihat terlebih dahulu pembacaan firman Tuhan kita di dalam 2 Timotius pasal 1. Kita akan baca di dalam ayat 16. Demikian firman Tuhan. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiforus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Ya, kita lihat yang pertama, kesetiaan Onesiforus yang ditunjukkan kepada Rasul Paulus, yaitu dikatakan berulang-ulang menyegarkan hatiku. Kita melihat bahwa Onesiforus ini setia, yang menyegarkan hati Paulus di saat dia dalam keadaan yang berat, di dalam dia mengalami kesukaran. Ya, bentuk penyegaran yang Onesiforus tunjukkan kepada Rasul Paulus yaitu dia memberikan surat-suratnya, nasihat-nasihatnya, kata-kata penghiburan kepada Rasul Paulus. Haleluya. Dan kita lihat di sini bahwa perkataan nasihat yang baik ya dapat menghiburkan, menyegarkan hati. Dan yang kedua kita melihat bahwa seperti yang tadi kita sudah baca bahwa dikatakan ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Nah, ini adalah salah satu bentuk kesetiaan Onesiforus kepada Rasul Paulus bahwa dia tidak malu gitu ya untuk selalu hadir datang
menjumpai Rasul Paulus di dalam penjara. Kadangkala seseorang yang dipenjarakan biasanya karena aib, ya, tetapi kita melihat Onesiforus ini dia tidak malu, ya, mengakui Rasul Paulus dan selalu mengunjungi. Karena Rasul Paulus dipenjarakan bukan karena aib, kejahatan dan lain-lain, tetapi karena nama Yesus. Meskipun banyak yang meninggalkannya ataupun malu akan kehidupan yang dialami oleh Rasul Paulus, tetapi Onesiforus ini dia tidak malu mengakui Rasul Paulus dan selalu hadir, datang untuk mengunjunginya. Dan yang ketiga, kita melihat apakah yang dilakukan oleh Onesiforus ini. Kita melihat 2 Timotius 1 tadi, kita baca di dalam ayat 17. Ketika di Roma, ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Kita melihat dimanapun Onesiforus berada, bahkan sewaktu itu dia ada di rumah, dia berusaha, ya, mencari untuk menjumpai Rasul Paulus saat itu, dan mereka berjumpa satu dengan yang lain. Kita melihat bentuk perhatian Onesiforus kepada Paulus begitu besar. Dimanapun dia merasa rindu, bahkan saat dia ada di kota di mana Rasul Paulus ada, dia berusaha untuk datang menghibur dan saling menguatkan. Haleluya. Kita melihat kehidupan Onesiforus yang sudah ditunjukkan kesetiaannya kepada Rasul Paulus. Kita akan melihat juga bahwa hal itu pun yang sudah Yesus tunjukkan bagi saudara dan saya. Bahwa dalam keadaan yang sukar, dalam keadaan yang sulit, ya, dia tidak pernah meninggalkan kita. Dalam keadaan sulit, dalam keadaan masa kesukaran, kita mempunyai pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita, bahkan yang tidak malu terhadap kita, tetapi selalu setia, ya, memberikan penghiburan lewat apa? Lewat firman-Nya, dia selalu memberikan kekuatan, memberikan iman yang teguh dalam kita, supaya kita tetap kuat di dalam Dia. Dan kasih setianya itu selalu dia tunjukkan, bahkan dia selalu rindu, ya, Yesus selalu rindu untuk datang dan menyatakan kebaikan-Nya, kemurahan-Nya kepada kita. Puji nama Tuhan. Kalau saat ini pun di antara kita, Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami masa sulit, masa sukar, sepertinya tidak ada yang memperhatikan ataupun banyak rekan-rekan yang sudah meninggalkan dan melupakan kita. Ingatlah, ada satu pribadi yang setia selalu dan tidak pernah meninggalkan kita, yaitu Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang datang kepada kami saat ini Tuhan, bahwa lewat kehidupan Onesiforus ini mengajarkan dan mengingatkan bahwa kami pun memiliki pribadi yang tidak pernah meninggalkan kami. Dalam keadaan apapun, terpuruk sekalipun, kami percaya Tuhan, dan Engkau pun sudah tunjukkan kasih-Mu yang besar itu, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahkan tidak pernah membuang kami. Engkau selalu nyatakan kasih-Mu dan tangan-Mu selalu terbuka bagi kami. Di saat kami datang kepadamu dengan hati yang tulus, di saat kami berseru kepadamu apapun keadaan kami, Engkau selalu datang dengan kasih dan pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk hari-hari sepanjang hari ini akan kami lalui. Kami percaya tangan Tuhan yang penuh kuasa, tangan Tuhan yang penuh kasih akan menuntun, memimpin langkah kami, memberkati setiap apapun yang kami lakukan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur, kami sambut hari ini dengan mata yang tertuju kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.